Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismati dari semester 3. Saya adalah mahasiswa dari STES Has Al Jailani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Di mana arti dari ekonomi kapitalis tersendiri yaitu punya arti sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk mengelola sumber daya manusia dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara singkat, kegalauan sistem ekonomi kapitalis itu adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau swasta dalam memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi dengan tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Contoh kegagalan di Indonesia salah satunya adalah kemiskinan. Sehingga banyak di Indonesia itu diantaranya yang pertama, anak kecil yang kelaparan, tidak mempunyai tempat tinggal, dan angka pengangguran semakin meningkat. Solusi pertama dalam Islam secara parsial dan secara sistematis itu jika diibaratkan dengan anggota tubuh kita. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang pembagian kepemilikan dalam Islam. Pembagian kepemilikan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, kepemilikan individu, yang kedua, kepemilikan umum, dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Kepemilikan yang pertama itu adalah kepemilikan individu yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahun sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu kepemilikan umum. Artinya harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi tetapi boleh untuk semua orang, seperti air, jalan, listrik, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah kepemilikan negara. Ada 10 jenis harta kepemilikan negara. Yang pertama itu ada ghanimah, artinya harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. Yang kedua ada fa'i, harta yang diperoleh dari musuh tanpa ada peperangan. Yang ketiga ada khuraj, artinya pajak. Yang keempat ada jizya, artinya pajak perlindungan yang dibayarkan oleh orang kafir. Yang kelima itu ada unsyur, artinya bea masuk atau pajak perdagangan seperti ekspor atau impor. Yang keenam itu ada harta milik negara dari tanah negara, artinya tanah yang dikuasai negara seperti tanah mati. Yang ketujuh ada harta orang murtad, yaitu harta orang yang keluar dari Islam. Yang kedelapan ada harta orang yang tidak memiliki ahli waris. Yang kesembilan itu ada harta taziran. Dan yang ke-10 itu ada harta haram, artinya harta hasil korupsi atau sebagainya. Kesimpulan dari semuanya yaitu sistem ekonomi kapitalis terbukti gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan solusi yang adil, seimbang, dan menyeluruh melalui penerapan sistem ekonomi secara kafah, serta pengaturan kepemilikan yang jelas antara individu, umum, dan negara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam, serta solusinya seperti apa, dan pembagian kepemilikan ekonomi Islam. Nah, cukup sekian dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang lengkap ataupun sedikit berbeda.
Itu adalah pendapat dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.